Oke, ini sudah saya rekam ya, kakak-kakak. Sekarang saya akan share dulu. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya? Sudah, Kak. Oke. Baik kakak-kakak, kita akan mulai ya, yaitu membahas tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan durasi waktu yaitu 2 jam pelajaran. Oke. Yang harus kita bahas di moderasi ini tentunya tidak terkait dengan modul manapun. Kita akan masuk ke materi persiapan aksi nyata ya kakak-kakak ya. Apa yang dimuat dalam modernisasi ini terkait dengan apa yang harus kakak-kakak persiapkan sebagai upaya menunjukkan perubahan dalam perilaku kakak-kakak dalam mengajar sebagai akibat dari keikutsertaan kakak-kakak dalam mengikuti dalam pendidikan yang terutama dalam gabungan antara tatap maya di 2.6 ya kakak-kakak yang kemarin dengan peristiwa tatap muka yang kita laksanakan bersama selama 1 minggu penuh di SMP PGRI. Ini merupakan perubahan performa pengajaran kakak-kakak dimulai dari kakak-kakak membuat dan menyetor video pembelajaran dari awal kemarin yang dinilai dari 3 instrumen yang terkait dengan pengembangan konten dan instrumen tentang pemberian umpan balik kepada anak-anak dan instrumen yang terkait dengan waktu belajar akademik dari anak yang ada bagian. Bentar ya kakak-kakak, artinya ini ada yang masuk ya. Dulu. Oke, Kak Mahmud baru masuk. Baik ya, saya lanjutkan kembali tentang tadi. Yang kemarin dengan peristiwa tatap muka yang kita laksanakan bersama selama 1 minggu di SMP PGRI, ini merupakan perubahan performa pengajar kakak-kakak dimulai dari kakak-kakak membuat dan menyetor video pembelajaran dari awal kemarin yang dinilai dari 3 instrumen yang terkait dengan pengembangan konten dan instrumen tentang pemberian umpan balik ya kakak-kakak ya kepada anak dan instrumen yang terkait dengan waktu belajar akademik dari anak yang ada. Bagian A seperti kemarin aktivitas, K kelola, ini ganggu benar yang baru masuk lagi nih ya. Saya ini lagi ya, oke Kak Anggra ini. Oke ya. Saya lanjutkan kembali. Maaf Kak, itu slide-nya nggak berubah dari tadi. Ya memang ini bercerita dulu ini ya. Bercerita dulu tentang apa yang kita ikuti kemarin waktu 1 minggu itu ya. Kita kemarin kan membahas tentang aktivitas ya, yang A aktivitas, K kelola, I instruksi, T tunggu. Bila di video yang kemarin masih terdeteksi waktu tunggu lebih banyak dari aktivitas kakak-kakak ya, mudah-mudahan pengajaran berikut atau video berikut aktivitas
anaklah yang lebih besar daripada waktu-waktu yang diberikan pada aspek lain. Nah, ini yang saya bilang ini adalah video kakak-kakak yang sudah terunggah ya. Karena ini mengenai aksi nyata, kakak-kakak semua akan membuat video pembelajaran lagi, tentunya akan berbeda dengan video yang kemarin. Tetapi yang sudah mengunggah hanya 4 peserta dan yang lain belum mengunggah. Itu yang saya lihat di LMS ya. Makanya untuk membedakannya juga susah karena hanya beberapa peserta yang sudah mengunggah. Ini. Jadi nanti membedakan antara mengunggah video yang pertama dengan video yang kedua untuk aksi nyata. Jadi saya menilainya bagaimana ini karena banyak yang belum menyetor ataupun mengunggah ke LMS untuk video pembelajaran. Sedangkan sekarang sudah membahas tentang video aksi nyata. Nah, itu ya kakak-kakak ya. Seperti kelola instruksi dan tunggu ya, ini untuk yang sudah mengunggah video. Sebagian awal pun tentu perbaikan dalam mengajar bukan hanya ditujukan oleh aktivitas keterampilan lain. Apabila umpan baliknya belum muncul, mudah-mudahan di pengajaran berikutnya sudah ada. Ini kakak-kakak sudah merekam pembelajaran yang lain ini, anggap saja penjelasan tentang apa yang harus kakak-kakak lakukan ketika kakak-kakak sudah merasa bahwa cara mengajar itu harus dilakukan dengan cara mengajar yang baru. Dalam arti kemarin kan sudah praktek mengajar, kan sudah ada yang terbaru kemarin tanpa ada pemanasan yang harus berbaris, juga bisa dengan permainan bisa juga ya. Nah itu. Jadi nanti ada pembeda video awal dengan video aksi nyata ini. Dengan memasukkan ada unsur strategi dan ada juga unsur metode dan ada unsur pendekatan, ada unsur model mengajarnya. Jadi ada 3 model diantaranya seperti model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran dan ada juga model pendidikan olahraga. Jadi semua diawali dengan pendidikan itu ya kakak-kakak ya. Nah itu. Nah selanjutnya ini hanya cerita di awal ya kakak-kakak ya untuk pembuatan video karena hanya 4 peserta yang baru mengirim video yang baru saya lihat, saya amati bagaimana cara mengajar kakak-kakak. Nah ini baru 4 peserta yang mengirim. Selanjutnya baru dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak-kakak semua karena Kak Oni mau bergabung, Bu. Kenapa? Kak Oni mau bergabung. Mana tidak terlihat ini bergabungnya. Belum terlihat ini. Suruh aja dia masuk aja biar di ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk pembuatan aksi nyata ini saya berharap kepada kakak-kakak semua tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebijakan. Oke, ini Kak Oni, Kak Alek. Oke. Ya. Selanjutnya, rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini kakak-kakak yang harus kakak-kakak perlukan saat ini untuk pembuatan aksi nyata.
Untuk itu selanjutnya marilah kita berdoa bersama ya kakak-kakak ya, demi kelancaran pada pertemuan kita malam hari ini, dan juga untuk kelancaran kakak-kakak semua untuk membuat video aksi nyata dan mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Baiklah, kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera ya kakak-kakak ya. Mulai dari awal pertemuan sampai dengan akhir nanti kita kakak-kakak menyalakan kamera. Dan yang kedua mematikan mikrofon agar pada saat penyajian materi tidak terganggu dengan keadaan hidup mikrofon. Namun bila ada perluan bisa dihidupkan ya. Dan yang ketiga hadir seutuhnya dalam arti dari jam 19.30 sampai dengan terakhir nanti ya, karena kita 2 jam pembelajaran, jadi mungkin sampai jam 21 ya kakak-kakak ya, kita selesai. Jadi itu maksudnya hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Ini masih ada yang mau masuk. Oke, Kak Oni baru masuk. Dan selanjutnya menghargai waktu bersama, karena kita ini tinggal waktunya sedikit kakak-kakak. Pertemuan kita mungkin hanya 7 kali pertemuan lagi sama malam ini ya. Malam ini kita ketemu hanya 2 jam, setelah itu baru kita ada pertemuan lagi di tanggal 19 November. Jadi jeda 10 hari sepertinya kita tidak bertatap maya ya kakak-kakak ya. Karena kakak-kakak banyak mengerjakan tugas, terutama dalam hal mengerjakan pembuatan video aksi nyata. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi saya berharap untuk pertemuan ini tolong dihargailah waktu ini kita bersama ya. Jangan sampai dengan waktu sedikit ini ada yang izin ya, terus itu datangnya juga terlambat. Nah itu makanya saya tadi langsung buka saja di jam 19.30 langsung dimulai. Karena kalau mau menunggu seperti biasa terlalu lama ya kakak-kakak ya. Dan itu sehingga kita nanti terlalu malam juga selesainya. Maka tadi baru bertiga atau berlima lah, jadi langsung saya buka saja ya. Saya mulai karena takut kemalaman. Dan yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Nah itu bila ada tugas-tugas ataupun apa ya, nanti melalui fitur chat. Dan yang keenam, klik listen sebelum bertanya. Jadi bila kakak-kakak nanti akan bertanya, boleh mengklik listen terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, gangguan teknik adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan kita tidak ada gangguan apa-apa ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Dan yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Di mana dari awal tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kakak-kakak semua akan membuat video aksi nyata, namun diawali dengan membuat RPP ataupun modul ajar terlebih dahulu. Karena modul ajar ataupun RPP itu harus sesuai dengan video yang akan kakak-kakak buat dan yang akan kakak-kakak upload di LMS nanti. Dan kalau sudah kakak-kakak upload di LMS baru saya bisa menilainya. Tapi kalau tidak di-upload ke LMS, bagaimana cara saya menilainya? Nah, itu ya kakak-kakak ya. Jadi ini saya terus mengingatkan untuk yang belum mengerjakan tugas, saya mohon minta tolong betul untuk segera diselesaikan kakak-kakak
ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kakak-kakak semua, saya minta tolong dikerjakan semua yang tugas-tugas yang ada di LMS. Karena nanti saya akan share ya, akan saya perlihatkan semua tugas-tugas kakak-kakak itu yang sudah saya nilai, supaya kakak-kakak semua tahu bagaimana hasil pekerjaan kakak-kakak selama ini, tugas-tugas kakak selama ini yang sudah diupload di LMS dan sudah saya nilai. Nanti akan saya share di situ ya kakak-kakak ya, melalui layar ini. Namun tidak lama, saya share-nya hanya sebentar saja, sekilas, biar kakak-kakak semua tahu bagaimana cara saya menilai kakak-kakak semuanya dengan tugas kakak-kakak selama ini. Jadi saya mohon untuk yang belum mengerjakan tugas tolong dikerjakan, karena takut menghambat cara penilaian saya terhadap kakak-kakak semua. Itu menghambat. Sedangkan tugas-tugas itu ya, karena ini tidak terasa ini sudah tanggal 8 November. Sedangkan tanggal 10 Desember semua kegiatan yang ada di LMS itu, tugas-tugas itu harus dikumpul ya kakak-kakak ya, karena mengingat di akhir tahun. Jadi sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kakak-kakak semua, saya mohon minta tolong kepada kakak-kakak semua untuk mengerjakan tugas-tugas yang masih tertinggal. Nah itu ya kakak-kakak ya, saya mohon benar. Oke, selanjutnya agenda kita sesi ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi yaitu 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa 20 menit. Dan yang ketiga dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit. Ya. 4 penutup. Selanjutnya kakak-kakak refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Sini berarti kita masih membahas tentang modul 1 dan 2, yaitu bagaimana kakak-kakak menanggapi apa yang sudah kakak-kakak dapat selama ini, yaitu sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yang seperti kita bahas pada tatap muka kemarin, yaitu mengajar PJOK yang efektif itu yaitu seperti ada 9 kriteria itu ya, 9 kriteria, ada 9 ya, terus dilanjut lagi ada 4 kriteria itu juga, itu berkaitan semua ya kakak-kakak ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi ini bagaimana kakak-kakak semuanya, apakah dengan sejauh apa pemahaman kakak-kakak selama ini terhadap pengajaran PJOK yang efektif? Kalau ada kakak-kakak yang bisa menanggapi, silakan kakak-kakak bisa disampaikan apa yang kakak-kakak pahami selama ini terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak-kakak yang bisa menjawabnya. Atau bisa juga kakak-kakak melalui fitur chat, bisa juga. Dan setelah ini, kalau memang kakak-kakak sudah bisa menjawabnya, nanti juga ada tambahan sedikit dari saya ya kakak-kakak ya. Sekarang silakan kakak-kakak pahami dulu sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak ya. Oke, Kak Rahmat baru masuk ya, sudah terlewatkan hampir 30 menit.
Oke, kakak-kakak, bagaimana? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK? Atau kakak-kakak bisa mengetiknya di kolom chat, bisa juga. Bagaimana kakak-kakak? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemarin sudah kita lewatin waktu di tatap muka ini ya kakak-kakak ya. Masih ingat tidak kakak-kakak semua? Bagaimana kakak-kakak? Lagi proses jawab Bu di komentar. Di komen. Iya, iya. Kak Mahmud keluar lagi. Oke, ini sudah ada yang menjawab ya. Kak Sabto Ega, pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif mencakup kemampuan untuk merancang pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Kak Vega. Masih ada lagi? Oke, ada lagi jawaban dari Kak Anggra ini. Jawaban saya keefektifan pembelajaran PJOK mencakup kemampuan yang interaktif dan disesuaikan dengan keterampilan gerak yang akan dicapai sesuai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Anggra ini. Ada lagi jawaban dari Kak Randi. Pemahaman saya dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif, menurut saya sudah berkembang dan memahami peserta didik yang di mana sudah lama pendekatan terhadap peserta didik itu sendiri dan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan peserta didik masing-masing dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Randi.
Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, ini sepertinya baru 3. Oke, saya akan terangkan sedikit ya kakak-kakak ya. Dengan yang tidak menerangkan itu tadi ya kakak ya. Untuk bisa menampilkan pengajaran yang baik, kakak-kakak sudah diajari di modul 2.1 ya kakak-kakak ya. Yaitu tentang mengajar PJOK yang efektif. Kita ingat di dalamnya ada yang pertama tentang pemberian isyarat ya kakak-kakak ya pada saat mengajar itu, dan juga terkait dengan bagaimana supaya mendapatkan perhatian dari anak. Jadi bagaimana supaya penjelasan kita atau instruksi kita bisa diterima oleh anak-anak dan didengar atau dilihat dengan baik. Nah itu ya kakak-kakak ya. Berarti ini akan mengenai dengan mengajar PJOK yang efektif tadi ya kakak-kakak ya. Dan anak juga paham di situ, ya apa yang kita sebutkan menarik atau tidak. Nah itu. Jadi perhatian siswa atau mendapatkan perhatian siswa seperti contoh adanya tepuk tangan ya. Game misalnya seperti anak-anak yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat menyimak misalnya ya kakak-kakak ya. Atau kakak-kakak juga punya cara lain seperti tepuk semangat dan yel-yel ya kakak-kakak ya. Itu yang dimaksud dari pengajaran yang efektif tadi. Seperti memberi semangat atau isyarat. Kemudian penyajian tugas ajar atau tugas gerak yang terdiri dari instruksi dan bagaimana pengorganisasian. Kemudian jangan lupa juga untuk pengembangan konten kakak-kakak. Ada ekspresi, ada penghalusan di situ ya kakak-kakak ya. Kemudian ada juga pemberian umpan balik. Seperti bisa bersifat evaluatif dan bisa bersifat korektif. Dan juga umpan balik ditujukan untuk merubah perilaku anak yang perilaku positif yang disebut dengan pujian. Kemudian ada juga kritikan. Kalau negatif, kemudian kita memberikan umpan balik kepada anak seperti, oh bagus ya. Pada saat anak tersebut melakukan gerakan yang kita perintah, dia melaksanakannya dengan bagus. Maka kita beri dengan kata-kata pujian seperti bagus yang bersifat umum. Namun kalau bersifat khusus seperti tangannya masih bengkok, belum, berarti kita harus meluruskan ya kakak-kakak ya. Berupa perintah, luruskan lagi, itu adalah korektif. Ada juga yang sifatnya netral, yang merupakan gestur atau isyarat tubuh. Hanya gerak tubuh saja, misalnya angkat jempol. Nah itu adalah isyarat tubuh ya kakak-kakak ya. Atau misalnya kepada anak yang bagus kita dekatin atau kita samperin.
Itu semua merupakan umpan balik dari kita, kakak-kakak. Kemudian ada yang terkait dengan memberikan instruksi bagaimana supaya instruksi lebih jelas, harus digabungkan dengan demonstrasi seperti tahapan, peragakan, jelaskan, perhatian, isyarat tertentu, intinya dalam pembelajaran itu ya kakak-kakak ya. Saya kira kakak-kakak paham lah ya apa yang saya sampaikan. Paham kan ya kakak-kakak ya? Insya Allah paham, Kak. Oke, terima kasih. Dan ini ada jawaban dari Kak Imam Pajari ya. Iya, Kak. Pemahaman PJOK yang efektif, pendidikan jasmani merupakan komponen kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan menjadi bagian integral dari pembelajaran sepanjang hidup. Pendidikan jasmani merupakan sarana untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemauan jasmani, pengetahuan, dan penalaran penghayatan nilai, sikap mental emosional, religius dan sosial, serta pembiasaan untuk menjalani gaya hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Oke, terima kasih Kak Imam. Sama-sama. Ini ya kakak-kakak yang saya juga sudah menambahkan sedikit apa yang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin kakak-kakak semua bisa memahami lah ya apa yang dimaksud pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif tersebut. Dan selanjutnya ada jawaban dari Kak Prima Soleha. Menurut saya keterkaitan mengajar PJOK yang efektif untuk keterampilan dan kemampuan psikomotor yang menjadi fokus utama PJOK. Menganalisis pengembangan konten, umpan balik, guru, dan waktu belajar. Oke, terima kasih Kak Prima. Di sinilah memang harus ada umpan balik ya Kak Prima ya. Adakah yang masih mau menjawab? Balik. Seperti yang disampaikan Kak Laili, perlunya memuji anak itu ada pentingnya juga. Iya, itu kan. Iya. Iya, itu termasuk memberi semangat itu kakak-kakak. Iya Kak, membuat mereka itu bahagia pada saat pembelajaran juga bagus, kebaik Kak, seperti yang tadi tepuk tangan setelah melakukan, memberi. Iya. Kalau kemarin Prima kalau nggak salah sih ada Kak di video yang Prima kirim ke kakak itu ada sih refleksi sedikit mengucapkan terima kasih. Iya. Apa lain sih kalau nggak salah sih ada di video Prima. Iya, sudah Ibu lihat itu Kak Prima. Iya Kak, terima kasih. Dan sudah saya bilang tadi, baru 4 peserta yang mengirim video pembelajaran secara pribadi itu ya. Bukan video waktu kita pertemuan, itu yang saya maksud tadi. Baru 4 peserta. Ya mungkin
yang sudah mengupload ya tahu ya. Dan nanti nilai akan saya perlihatkan kepada kakak-kakak semua. Sudah bisa dipahamin ya ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini ya kakak-kakak ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak selama ini? Terutama waktu kita pertemuan kemarin lah. Silakan kakak-kakak, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar ini ya. Nanti saya juga akan menambahkan dari apa yang kakak-kakak sampaikan. Secara langsung juga boleh, siapa tahu ada kakak-kakak yang mau menyampaikan secara langsung tentang strategi mengajar. Silakan kakak-kakak yang akan menyampaikan. Boleh di kolom chat juga, boleh. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kemarin ada beberapa strategi mengajar ya kakak-kakak ya. Kenapa Kak Imam? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kemarin ada beberapa ya kakak-kakak ya tentang strategi mengajar. Ya, saya jawab ya, Bu. Kak, langsung Oke, aja. silakan. Strategi mengajar dalam pembelajaran PJOK dapat berupa gaya mengajar. Guru dapat menggunakan gaya pengajar komando, latihan, atau berbalasan. Oke. Masih ada tidak? Masih. Pengajaran interaktif, guru memandu siswa untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu dengan memberikan arahan, contoh, atau petunjuk. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Imam. Adakah yang lain yang akan menambahkan? Karena ini adalah menyangkut strategi mengajar, karena kakak-kakak semua kan akan membuat video aksi nyata. Silakan kakak-kakak atau bisa juga secara langsung menyampaikan sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Ngedrop pula. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Izin menjawab, Bu. Silakan Kak Oni. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi menurut saya strategi mengajar itu merupakan sebuah pendekatan yang sistematis dari seorang guru dalam menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya, setiap strategi mengajar antara kelas yang satu dengan yang lain itu pun pasti berbeda, Bu. Iya. Barangkali kelas A dengan karakteristik siswanya cocok memakai inquiry atau memakai PBL, sedangkan di kelas yang lain bisa memakai PJBL seperti itu. Artinya, sekali lagi sebelum kita menerapkan strategi itu kita harus memahami dulu yang pertama tujuan pembelajarannya dan juga karakteristik siswanya, Bu. Iya. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Nanti biar ditambahin. Terima kasih Kak Oni atas jawabannya. Silakan kakak-kakak yang lain yang mau menjawab. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang mau menambahkan dari Kak Oni tadi, boleh juga melalui kolom chat. Baik kakak-kakak ya, kalau belum ada juga yang mau menambahkan, baik saya yang akan menambahkan sedikit ya kakak-kakak ya. Mengenai strategi mengajar ada strategi instruksional, ada juga strategi non-instruksional, model pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. Jadi ketika guru mengajar, kapan menggunakan metode dan kapan menggunakan strategi. Pak, halo Apa itu? Ada diem deh. Kapan juga menggunakan pendekatan menggunakan gaya mengajar, dan kapan juga kakak-kakak menggunakan model pembelajaran, kemudian masih dalam strategi mengajar seperti disebut strategi instruksional dan strategi non-instruksional. Kalau strategi instruksional itu lebih ke demonstrasi atau menyuruh anak untuk memodelkan atau peragakan dan jelaskan, tunjukkan atau minta pada anak fokus bagian apa seperti gerak bagian tangan atau bagian kaki. Yang ketika anak atau guru melakukan demonstrasi jadi poin penting. Gerakan yang harus dipelajari anak. Kemudian ada juga tentang pembagian kelompok. Bagaimana membagi kelompok yang praktis dan bagaimana termasuk juga kalau dihubungkan dengan modul 1.4 tentang isu-isu sosial. Maka cara pengelolaan anak yang terhindar dari adanya tentang isu-isu sosial, misalnya menunjuk satu anak atau dua anak, suruh anak memilih sehingga anak yang selalu tertinggal atau selalu tidak terpilih misalnya, kemudian mengabsen bagaimana supaya singkat ya kakak-kakak ya. Kemudian ada pentahapan konten yang terkait dengan distributif dan
distribusi, atau bisa juga dikaitkan bagaimana kita di dalamnya mengaitkan strategi mengajar, kemudian gaya mengajar komando, gaya mengajar latihan, gaya mengajar periksa diri, dan gaya mengajar berbalasan. Gaya mengajar inklusi termasuk gaya mengajar problem solving. Itu semua dikaitkan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak dalam mengajar PJOK. Karena ini mengkaitkan dengan video yang kakak-kakak buat ya. Terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak dalam mengajar PJOK. Kalau sudah harus terlihat dalam perilaku mengajar kita yang menggunakan gaya-gaya mengajar yang sudah saya sebutkan tadi ya kakak-kakak ya, tentang gaya mengajar, tentang strategi mengajar, dan tentang pentahapan konten terkait penerapan seperti permainan yang mengarah ya kakak-kakak ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan terkaitnya strategi mengajar. Ini mungkin itu ya kakak-kakak ya yang jawaban dari saya ya. Dan kakak-kakak juga kalau mau menambahkan juga bisa ditambahkan. Dari sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar tersebut. Dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini Kak Prima, ini strategi mengajar PJOK. Apa maksudnya ini Kak Prima? Sebentar Kak, belum selesai, mau enter tapi ternyata kekirim. Oh iya nggak apa-apa. Nika Alex. Ada lagi tidak yang akan menambahkan kakak-kakak jawabannya? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Oh, kalau yang megang udah. Oke, saya akan bacakan dulu jawaban dari Kak Prima. Strategi mengajar PJOK terdiri dari strategi institusional dan non-institusional, metode pembelajaran, pendekatan mengajar, model pembelajaran, dan gaya mengajar. Oke, terima kasih Kak Prima. Namun kita akan lanjutkan saja ya kakak-kakak ya. Ini ada lagi, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kemarin kan sudah kakak-kakak praktekkan ya bagaimana cara model pendidikan gerak tersebut. Dan sepertinya juga kakak-kakak juga sudah mengerjakan tugas-tugas tentang terkait dengan model pendidikan gerak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini masih ya kakak-kakak ya, masih mengulas tentang modul ajar ya, model pendidikan gerak ya kakak-kakak ya. Karena ini semua adalah tentang persiapan
pembuatan video aksi nyata, dan juga modul ajar ataupun RPP untuk aksi nyata tersebut. Jadi di sini kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Karena ini berkaitan semua dengan aksi nyata tersebut. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab atau bisa melewati kolom chat atau bisa juga secara langsung tentang model pendidikan gerak tersebut. Ayo kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap TJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang bisa menjawab sejauh apa pemahaman kakak-kakak selama ini tentang model pendidikan gerak. Mau melalui kolom chat bisa, ataupun secara langsung juga bisa. Izin menjawab Kak Laili. Silakan Kak Prima. Untuk model pendidikan gerak sendiri, pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran konsep dan komponen gerak. Itu sangat penting. Pendidikan gerak merupakan bentuk awal dari mata pelajaran PJOK sendiri yang berfokus pada ada 4 konsep utama, yaitu tubuh, ruang, usaha, dan hubungan, gitu Kak. Namun ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pendidikan gerak, belajar gerak, keterampilan gerak, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan gerak, tugas ajar, tujuan dan masih banyak lainnya sih Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Prima atas jawabannya. Masih adakah yang lain? Kak Alek? Izin Bu Leli, ini kebetulan di sekolah lagi ada kegiatan LDK OSIS, dia lagi izin lewat WA pribadi Ibu tadi. Izin Bu, mungkin baru bisa nyimak. Oh, iya. Ibu belum buka WA masalahnya ini, maaf Kak Alek. Iya Bu, mohon maaf ya Bu, mungkin baru bisa nyimak ini Bu. Ya, apa. Ya, berarti ada nggak yang lain ya kakak-kakak yang masih menjawab? Kalau tidak ada, baik saya akan menambahkan ya dari apa itu yang dimaksud dengan konsep gerak. Itu terkait dengan konsep usaha seperti yang disampaikan dengan Kak Prima tadi ya, yaitu terkait dengan konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Di samping itu juga konsep tubuh itu semua harus terlihat. Jadi kakak-kakak kalau ngajar misalnya, kakak-kakak memilih lokomotor, kira-kira apa saja yang akan diajarkan, kemudian jangan lupa mengajak
anak-anak seolah melakukan variasi gerak itu yang terkait dengan pendidikan gerak. Ada juga struktur gerakan bebas, ada juga struktur titik ya kakak ya, titik sempurna, dan struktur berpola, terutama pola diagonal dan pola lurus. Kemudian ada juga struktur hal rintang ya kakak-kakak ya. Itu semua yang terkait dengan pendidikan gerak. Jika kakak-kakak sudah melaksanakannya, seharusnya sudah terlihat dengan mengelaborasi dengan konsep pendidikan gerak. Tentunya kakak-kakak juga harus mengatur gerakannya. Jangan sampai kakak-kakak mengajar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif masih memakai gaya komando. Ya, berarti pada saat sekarang ini bukan gaya komando itu yang diutamakan ya kakak-kakak ya. Dengan pendidikan gerak, jika kakak-kakak sudah melaksanakannya, seharusnya sudah terlihat dengan mengelaborasi dengan konsep pendidikan gerak. Tentunya kakak juga harus mengatur gerakannya, ya. Jangan sampai kakak-kakak mengajar lokomotor tadi ya dan non-lokomotor masih terlihat ya memakai gaya komando. Berarti kakak-kakak belum memahami prinsip dari pendidikan gerak. Pendidikan gerak itu artinya memberi kesempatan bagi anak didik ya kakak-kakak ya untuk mengambil keputusan atas apa gerakan yang harus dilakukan. Kita tidak boleh memberikan contoh ke anak-anak, jangan menyebutkan dan gerakan lari atau jalan, tetapi kita memanggil anak siapa yang bisa melakukan seperti lari cepat. Itu kita seperti itu aja memerintahkan mereka, tapi kita tidak memberikan contoh. Dan juga bisa juga bergerak cepat itu kalau lari. Kalau jalan berarti gerak lambat. Itu ya kakak-kakak yang dimaksud dengan konsep gerak terkait dengan konsep usaha dan ruang tadi ya kakak-kakak ya. Saya kira kakak-kakak pahamlah apa yang ini ya, yang dimaksud dengan model pendidikan gerak ini. Oke kakak-kakak ya, kita lanjut lagi. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini masih menerangkan tentang model pendidikan gerak kebugaran. Tadi pendidikan gerak, sekarang kebugaran. Ini masih membahas tentang yang sudah kita lewatin kemarin kakak-kakak. Adakah yang mau menanggapin ini? Tentang model pendidikan kebugaran. Silakan kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Izin menjawab. Menjawab. Oh iya. Boleh Ya. Kak Anggra ini silakan duluan. Oke, Kak Anggraini. Jawab apa, Bre? Aku ya. Kakak aja duluan. Oke. Ya, Anggraini apa? Ya. Ya, kalau pertanyaannya sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran sendiri kaitannya masuk di dalam
konsep usaha dan konsep ruang. Iya. Berkaitan seperti itu, Ibu. Jadi, dan konsep yang ketiga, keterhubungan, Ibu. Jadi kaitannya dengan konsep yang tadi itu, ya, konsep gerak tadi, mengacu kepada apa tujuan gerak yang akan dipelajari siswa. Iya. Kalau misalnya seandainya seperti yang pernah kita bahas di kelas untuk bermain bola, sepak bola untuk mendapatkan gol yang akurat, berarti kan harus latihan kelincahan. Setelah latihan kelincahan berarti latihan konsep ruang, ya. Iya. Kaitannya dengan keakurasian tembakan, seperti itu. Begitu juga dengan permainan bola voli yang mungkin tidak menggunakan alat dan langsung medianya adalah tangan, berarti kan melatih kekuatan otot tangan, ketepatan untuk pada saat smash, seperti itu, pukulan pada saat smash, lompatan yang tinggi pada saat smash. Itu kaitannya itu untuk kebugaran. Jadi dikaitkan dengan konsep gerak, yaitu konsep usaha, konsep keterhubungan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 3 tadi saya lupa. Iya. Gitu, Ibu. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Oke, tadi Kak Prima mau menjawab juga, silakan Kak Prima. Baik Bu, menurut Prima, model pendidikan kebugaran itu merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan penjas yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, terus keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, sportif, dan membentuk pola hidup sehat. Terus siswa membentuk pola hidup sehat. Siswa melalui berbagai aktivitas fisik. Ruang lingkup meliputi permainan, senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan penanaman budaya hidup sehat yang mengenai tentang kebugaran itu sendiri sih. Iya. Ya, itu menurut Prima tentang kebugaran, tapi yang pasti dia berkaitan dengan ruang kalau di kebugaran. Iya, memang berkaitan semua. Iya Bu, itu menurut Prima ya Bu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya kira cukup ya untuk yang tentang pendidikan kebugaran. Kita lanjut lagi. Jawab apa sport education yang seperti kemarin ya, tentang perlombaan kemarin. Ini siapa lagi ini yang... Nah, Kak Sri Mulyati. Kak Sri Mulyati sepertinya baru masuk ini. Mana Kak Sri? Assalamualaikum, baru pulang aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang dari mana Kak Sri? Habis ini ada ini saudara? Ada acara ya? Asesmen otentik. Ya, ini tentang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada studi? Silakan. Kalau Kak Sri mau menjawab, silakan kakak.
Apakah pemahaman Sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen autentik? Kalau menurut aku pemahaman autentik di dalam pembelajaran PJOK sih suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, sikap-sikap, dan aktivasi siswa dalam pembelajaran. Iya. Itu, Bu. Oke. Jadi proses evaluasi itu akan diulang, tapi diulang dilibatkan dalam bentuk pengukuran dalam latihan, bentuk latihan gitu. Apakah minggu ini nih misalkan dikasih lari dalam waktu sekian, coba di minggu besok ditambah lagi atau dikurang, atau anak itu ternyata memang kurang porsinya atau seperti apa gitu. Gitu sih, Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Sri Mulyati. Sama-sama, Kak. Ya, lanjutkan lagi ya. Nanti nggak selesai kalau nggak. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tujuannya yang sudah kita sampaikan tadi ya, sudah kita bahas. Ini tentang penjelasan tugas aksi nyata, kakak-kakak ya. Yang A, pengantar tugas, telah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Selanjutnya, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, ini mengenai aksi nyata ini kakak-kakak ya, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pengantar tugas. Ini akan saya bacakan semua ini kakak-kakak ya, biar kakak-kakak paham. Pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Berikut, yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang C, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau membuat rencana asesmen autentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksana pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi ini semua yang akan kakak-kakak kerjakan ya, mulai dari membuat modul ajar atau RPP sampai dengan pembuatan rekaman video yang seperti yang sudah diupload ini ya, karena ada yang sebagian sudah upload selama 30 menit ya kakak-kakak ya. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal ya, ini. Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran inti atau maksimal 30 menit ya.
tanpa edit. Jadi videonya itu real, tidak ada editan ya kakak-kakak ya, untuk video aksi nyata. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Dan keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan refleksi ini ya kakak-kakak ya, nanti kakak-kakak akan menanyakan bagaimana pembelajaran tersebut apakah bisa dipahami oleh para peserta ya kakak-kakak ya. Dan yang kelima, testimoni. Jadi mereka juga akan menceritakan bagaimana perasaan mereka pada saat melakukan kegiatan yang kakak-kakak sampaikan nanti itu ya. Nah, ini di sini wajib ada testimoni anak dan ada refleksi ya kakak-kakak ya. Berarti kan kakak-kakak harus menjelaskan setelah pelaksanaan pembelajaran, lalu keempatnya kakak-kakak menjelaskan kembali ya kakak-kakak ya. Dan yang kelima, testimoni anak. Pada saat pengambilan video, nanti pada saat testimoni anak itu, tolong kakak-kakak nanti bisa langsung disorot ke anak-anak itu ya kameranya, biar terlihat jelas dan terdengar dengan jelas apa yang ditanya, yang disampaikan oleh anak-anak nanti. Tentunya apa yang dipelajari, contoh seperti Kak Sri Mulyati kemarin itu mengenai kebugaran ya Kak Sri ya. Iya, tentang ada anak dievaluasi dalam melakukan gerakan sit up, push up, dia salah. Iya, itu daya tahan ya Kak ya. Iya, endurance. Iya, tentang daya tahan jantung dan paru-paru ya. Kardiovaskular. Oh iya, jadi nanti pada saat kalau seandainya Kak Sri mau video itu juga bisa juga ya kakak-kakak ya. Tapi yang kemarin itu sepertinya tidak ada pertanyaan seperti refleksi, tidak ada ya Kak ya. Ada Bu di ujung. Kan itu 45 menit. Oh, ada, saya memberikan LKPD-nya itu 5 pertanyaan. Memberikan kuesioner ke anak-anak dan anak-anak di situ menjawab satu-satu berkelompok. Kami bagikan kelompok. Untuk testimoni juga ya Kak ya? Iya. Nah, iya dijadikan testimoni. Nah itu ya. Tapi untuk pemanasannya kalau bisa jangan seperti yang kemarin ya Kak ya. Untuk pemanasannya ini saya kasih tahu aja. Pemanasan dengan permainan saja ya Kak ya. Nah, saya itu memberikan permainan dengan adanya bukan pemanasan, malah di cooling down-nya. Setelah LKPD, saya memberikan cooling down permainan yang mereka merebut bola itu. Ya, itu nanti di awal aja Kak Sri. Tapi harus juga ada pemeriksaan denyut nadi itu, tes denyut nadi. Denyut nadi di awal sebelum mereka melakukan kegiatan itu harus ada ya Kak ya. Nah, nanti kan terlihat di video. Nah, mereka melaksanakan pemanasan dengan permainan saja. Setelah melakukan pemanasan dengan permainan itu, mereka duduk kembali di tes lagi denyut jantungnya Kak. Ya. Baru jadi aku buat lagi video tambahannya sebelum melakukan anak-anak di tes dipegangin dulu lah gitu ya nadinya. Denyut nadi. Sebelum dan sesudah berarti. Ya. Yang denyut nadi pertama itu sebelum melakukan ya. Ya. Selanjutnya mereka melaksanakan pemanasan dengan permainan, disuruh kembali lagi duduk, langsung tes denyut nadi kembali, baru melaksanakan kegiatan inti. Nah, itu supaya kakak-kakak semua bisa mengetahui kesehatan dari anak-anak yang akan berolahraga. Nah, itu ya Kak Sri ya. Terus isi modul itu Bu, apa yang kami kemarin kirim video itu sesuai gitu?
Iya, itu udah sesuai Kak Sri ya, cuman Kak Sri itu masih memakai gaya komando ya. Sedangkan sekarang yang kemarin itu kalau bisa jangan pakai gaya komando, Kak. Ya, Nah, itu. Terus itu Kak Sri kemarin belum memakai pengetesan denyut nadi, belum itu. iya belum. Ya, nah itu. Kalau seandainya kemarin sudah melaksanakan pengetesan denyut nadi, terus tuh pemanasannya bukan gaya komando, itu udah bisa langsung diupload lagi tuh Kak Sri. Langsung aksi nyata. Tuh ya. Berarti aku ini uploadnya kemana? Ke aksi nyata atau ke kerjaan tugas lagi? Aksi Yang nyata 30. itu. Oh, aksi nyata aja Iya. ya. Ya udah, apa-apa. Jadi nanti mau video yang seperti kemarin, tapi itu tambahannya Kak Sri ya. Dengan lupa buat modul ajarnya atau RPP. Karena harus 2 yang diupload. Tapi yang diupload tuh link semua Kak Sri ya. Iya. Kakak yang lainnya juga. Oke ya, mungkin yang ini sudah paham kakak-kakak semuanya. Selanjutnya penjelasan teknik aksi nyata ya. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan ya. Penugasan mandiri. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang pertama, kakak-kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali. A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Kan kemarin di modul 1.6 kan mengupload RPP atau modul ajar. Bisa juga pakai RPP atau modul ajar itu ya kakak, yang penting disesuaikan saja pembuatan videonya. Dan selanjutnya pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik ya, seperti kemarin by word listening, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda ya. Dan yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Ya ini ya kakak-kakak semuanya harus dipahami perintahnya ya. Dan yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Ini bisa dipilih ya kakak-kakak ya, di antara beberapa ini disesuaikan saja dengan RPP-nya atau modul ajarnya. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Berarti ada juga asesmen otentiknya ini kakak-kakak di dalam pembuatan video tersebut, dalam pembelajarannya. Ada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih.
Oke, kakak-kakak yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date ya. Artinya due date-nya tanggal apa ya tuh? Belum Ibu lihat due date-nya. Nah, ini aspek yang dinilai. Bisa kakak-kakak foto atau apa ya ini ya, yang harus dinilai nanti. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dalam pengambilan video ini kakak-kakak. Yang satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dan yang B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, mengenai motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi kita bersikap pada anak itu ya, pada saat mengajar bersikap lembutlah, jangan terlalu kasar ya kakak-kakak ya terhadap anak pada saat pengambilan video pembelajaran itu dan sampai seterusnya. Dan yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan. Berarti ada pembukaan ya kakak-kakak ya. Dan yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Dan yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. A, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Dan yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Dan yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan yang ketujuh, penutup atau proses belajar. Dan selanjutnya yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1, merancang asesmen otentik. 2, menerapkan asesmen otentik. Oke kakak-kakak, semoga ini bisa dipahami. Atau bisa juga kakak-kakak foto ini bisa ya kak ya. Untuk sebagai acuan kakak-kakak untuk pembuatan modul ajar dan video. Selanjutnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ya. Telah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, SWOT, dan NOWOT yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Seperti tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Dan selanjutnya, tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional
keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Selanjutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan ya. Nawat yang terkait dengan proses pengevaluasian dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek institusional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, ini ya kakak-kakak ya yang sudah jelas semua ya apa yang untuk persiapan kakak-kakak semua untuk aksi nyata. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, bersikaplah selektif ya kakak-kakak, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan dan rencana pelaksana pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Ini ya kakak-kakak ya. Ini contoh ya lini masa. Yang pertama penyusunan aksi nyata RPP Modul Ajar. Kedua, penyusunan asa pembuatan video. Ini adalah lini masa untuk kakak-kakak mengerjakan aksi nyata. Dan yang ketiga, upload RPP Modul Ajar atau video pembelajaran tentang 8 hari EPT setelah sesi persiapan. Dan yang keempat, penilaian karya nyata telah upload RPP atau Modul Ajar atau video pembelajaran. Kelima, refleksi aksi nyata. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 19. Oh, ada pertemuan lagi, Bu? Iya, masih. Kita masih ada pertemuan 19 November, Desember? 19 November. Kakak-kakak ya, 19 November kita Zoom lagi habis ini ya. Setelah itu ada jeda berapa hari, Zoom lagi, berentet itu. Kita pertemuannya hanya 7 kali lagi Kak Sri sama malam ini. Online ya, nggak offline lagi. Nggak lagi Kak Sri. Kalau udah malam ini berarti kita tinggal pertemuan 6 kali lagi ya. Maka saya minta kakak-kakak semuanya hadir untuk 6 kali lagi pertemuan itu ya, hadir terus ya kakak-kakak ya. Jangan sampai tidak ada yang hadir. Jadi ini kesimpulannya, kita upload modul ya, sesuaikan dengan video yang ada dan Nadi gitu ya. Ya. Itu aja kan, Bu? Modul ajar. Iya, modul ajar. Jangan lupa modul ajarnya ya. Tentang desain mundur ya. Modul ajarnya. Cukup 1 lembar cukup kan, Bu?
Apa modul ajarnya? Ya, untuk 1 kali pertemuan aja kan? Iya, 1 kali pertemuan. Ya, oke. Iya, ini sepertinya waktunya udah ini ya. Dikit lagi nih Kak Sri. Kemarin Kak Sri tidak masuk, kenapa Kak Sri? Nah, kemarin itu aku iyain. Taunya aku itu full jam. Kecapean iyain, tidur. Bangun-bangun jam 11. Mau gabung, lupa aku ngeliat jam. Kak Sri itu udah ini 3 kali nggak masuk tetap mayanya. Tapi kan kemarin ngebahas yang 2.6 itu kan, Bu, Kak? Iya. Tapi kan aku udah upload dan udah mengerjakan. Iya. Jadi tadi kan Kak Sri kan telat masuknya ya. Kan bahas tentang mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugas yang belum di-upload ataupun dikerjakan segera aja dikerjakan ya kakak-kakaknya. Kalau sudah dikerjakan nanti kan kakak-kakak juga yang santai ujungnya ya, enak, nggak kepikiran. Jadi dalam 10 hari ini, kita kan 10 hari baru ketemu lagi nanti Kak Sri. Tanggal 19 kan? Ya. Dan jeda kita nggak bertemu 10 hari. Jadi dalam 10 hari itu kakak-kakak bisa mengerjakan tugas. Yang pertama itu tugas yang tertinggal diselesaikan, sama membuat video aksi nyata dan modul ajarnya. Nah, berarti aku kan minggu besok itu akan membuat aksi nyata. Anak-anak mau aku tes tentang kebugaran jasmani, tapi dengan bukan video yang kemarin aku kirim, nggak apa-apa. Memang harus ganti, jangan video yang kemarin. Karena video yang kemarin itu banyak yang belum sesuai dengan desain mundur tadi loh Kak. Nah, itu. Ini aku desain mundur. Minggu besok. Mundur. Ya, yang ini yang pernah kita bahas waktu itu. Yang jelas itu yang sudah saya sampaikan dengan Kak Sri tadi, Kak Prima. Kurang lebih seperti itulah cara pembuatan videonya. Jangan lupa. Tapi aku besok itu mau sekalian ambil anak sekalian dites itu kebugarannya tentang modifikasi senam berirama ya. Berarti ganti lagi ya? Apa? Berarti ganti lagi, bukan yang seperti kemarin. Ya, kalau kemarin kan tentang aktivitas fisiknya ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang tentang kebugaran rekapitulasinya senam irama. Ya, nggak apa-apa kan. Intinya nanti aku ambil videonya pada saat sebelum mulai pembelajaran, setelah sebelum mulai anak di video tentang denyut nadi dipegangin dulu. Terus pemanasan ya toh. Habis pemanasan pemanasan langsung ke inti gerak. Inti geraknya yang mereka lakukan. Nah, setelah dilakukan langsung di denyut nadi dicek lagi. Ya. Setelah melakukan gerakan kan. Ya. Nanti kan akan berbeda hasilnya. Setelah itu baru refleksi. Ya. Di situ ada tanya jawab juga. Atau aku merefleksi anak yang ada kesalahan dalam gerakan. Bisa juga itu. Bisa, ya. Ya. Setelah itu ditanya sama anak-anak itu apa yang terkesan pada saat mengikuti pembelajaran senam itu, apa yang mereka rasakan itu. Nanti senang ataukah capek ataukah lelah atau jadi seger gitu ya. Iya. Nah, itu kan macam-macam nanti jawaban dari peserta tersebut. Itu dibikin kuesioner tentang LKPD lagi enggak atau itu perlu diupload enggak?
Ya kan memang diupload itu Kak Sri. Oh. Berarti sesuaikan modul Jadi ya. nanti pada saat ada anak-anak yang memberikan testimoni itu tolong disorot Kak ininya. Yang menjawab itu ataupun yang bertanya disorot pakai kamera. Jadi kan terlihat jelas dan terdengar jelas apa yang mereka sampaikan. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Ibu. Amin, amin. Nah, itu. Apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Silahkan. Apa Kak Anggra ini bisa Kak Anggra ini kalau mau tanya-tanya? Berarti modulnya juga tentang senam irama. Iya, harus sesuai. Modul dengan video itu harus sesuai Kak Sri. Jadi peralatannya cuma musik. Iya, kalau senam sedikit irama. permainan lah ya. Iya, bisa. Atau sebelum mereka melakukan senam itu bisa juga ada pemanasan permainan tadi. Oh, berarti pemanasannya aku nggak pakai warming up, langsung ke itu aja, ke Iya, permainan. bisa, bisa. Karena kan di situ kan ditekankan nggak usah selalu pakai komando. Karena pakai komando itu kan itu udah zaman dulu itu Kak Sri. Berarti mereka yang berkreasi lah ya jatuhannya. Iya. Karena kan apa gaya komando memang sesekali boleh dipakai, memang harus itu ya Kak ya. Cuman jangan setiap pertemuan komando terus, jangan itu. Tapi kalau awal instruksi nggak apa-apa kan Bu? Mana-mana tahu mereka kalau kita tidak memberikan instruksi untuk gerak mereka kan istilahnya. Iya. Iya, sekedar mengarahkan itu. Oke, paham ya Kak Sri ya? Ya, berarti Syam itu juga diikutin ya? Bisa ya. Gimana yang lain ini? Ini ya, ada, cukup. Ya. Cukup dan sekian dan terima kasih. Sama-sama Kak Sri. Berarti kita sekarang sepertinya udah ini ya, batas waktu. Oke, saya stop aja presentingnya. Berarti kita sekarang mau sesi pengambilan foto. Ya kakak-kakak buka kamera masing-masing ya. Kita akan mengambil foto. Kak Laili ngambil fotonya jangan goyang-goyang terus dong, yang udah gaya-gaya dapatnya yang mengot sana mengot sini. Kakak-kakak kalau ada pakai laptop juga bisa sih screenshot ya. Nggak harus saya sendiri, bisa juga kakak-kakak yang lain yang mau moto. Ayo silakan, ayo yang lain. Baru Kak Sri ini yang terlihat. Ya, Kak Rahmat. Lanjut. Kalau ada yang pakai laptop juga bisa juga tuh kalau mau screenshot juga. Kak Alek. Ayo yang lain. Kak Mahmud, Kak Randi, Kak Oni, Kak Septo, dan Kak Imam. Yuk. Nah. Itu siapa Kak Alek yang ngintip itu Kak Alek? Iya. Ngintip Prima ini. Kakak saya itu, Bu. Oh, iya ya. Kak Septonya mana Kak Septo, Kak Imam? Oke, sepertinya dua nggak keluar ya dari. Suhu, sudah sembuh Suhu. Lagi di jalan, habis ada acara tempat saudara, jadi nyimak dari tadi. Mas Oni serius bener Mas Oni. Oni jangan serius, sama tua lu. Ketua ya. Nah, Kak Rahmat udah pulang tak dari pesisir barat?
Udah Kak, ini tadi habis ada acara tasyakuran tempat sepupu. Oh iya. Tumpah lagi nanti mama cubit lagi loh. Tadi itu ini ya, saya lupa. Tasyakurannya tadi juga ya. masukin kelompok 10 ya. Iya. Aduh ngantuk. Tadi saya lupa Nyanyi, guys, gitu ya. nggak memperlihatkan nilai-nilai kakak-kakak ya, lupa saya tadi. Sekarang udah tutup. Waduh, kayaknya nilainya gede-gede ini. Kak Laili, Apa? Dari musim harap- PPG Nah, kan. musim Itu PKG. harapannya Kak Sri itu kalau bisa ada tatap muka lagi pertemuan. Iya. Sebulan ya. Nyanyi lagi tuh ya. Harapan saya sih Semua. 1 bulan lagi kita ketemu. Iya. Dan nanti ini ya, tinggal 6 kali pertemuan lagi. Ketemunya di pantai aja, Mbak. Nah, itu kasih. Pantai enggak tuh? Oh, nih. Mahmud, Mahmud. Apa sih lu baterai? Kak Mahmud tadi mau nanya apa? Iya nanya itu Kak Sri kalau bisa tatap mayanya dihilangin aja ganti tatap muka. Oh. Biar ada honornya. Yaudah ya, sekarang kita kau foto jangan ya. tumbalkan aku ya. Kamu jangan tumbalkan aku. Oke, nggak mau Patri. Satu, dua. Canggi mana Canggi? Ya. Canggi lagi. Pakai gaya masing-masing yang baik ya. 1, 2, 3. Oh, gayanya prima. Ya. Pusing, banyak tugas. Dan banyak tugas lagi, pusing aku. Udah ya Kak Sri ya. Saya akhiri pertemuan. Belum selesai, ditambah lagi Anggi. Aduh. Saya akhiri bila itu. Aku pusing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ngapain lagi Kak Prima? Nah.